Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azan wa subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pujian, sanjungan, pengagungan, kesyukuran semata kita haturkan pada Allah Ta'ala, yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya materi yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini adalah mengkaji matan dari Al-Usul As-Salasah, 3 landasan utama yang setiap diri harus memahami benar, mewujudkan ikhlas, jaga istiqomah, karena itu merupakan bekal manusia kembali pada Allah Ta'ala. Karena akan ditanya di alam kubur nanti dengan 3 soal, yaitu man rabbuka, ma dinuka, ma ilmuka bihadzal rasul, atau man nabiyuka. Ketika orang bisa menjawab, sehingga malaikat akan mengatakan, saya tahu kamu telah yakin, sebagai orang yang yakin atau sebagai mukmin, sehingga akan dikatakan kepadanya, 6 solehan silahkan tidur yang pulas. Nah, karena pentingnya masalah seperti itu, maka kita wajib untuk menyelami dengan benar, karena itu merupakan taruhan nasib. Tidak tahunya kita 5 tambah 5 itu 10 masih biasa. Tidak tahunya kita sing jenenge duit juga masih biasa. Tapi tidak tahunya kita ketika ditanya siapa nabimu, ternyata tidak bisa menjawab. Ini merupakan kehancuran, mendapatkan siksa kubur. Padahal kita selalu berlindung pada Allah Ta'ala di dalam sholat, tahiyat sebelum salam, isti'adzah, meminta perlindungan pada Allah Ta'ala dari beberapa hal, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Di situ ada permohonan kita pada Allah Ta'ala agar dilindungi dari siksa kubur, yang itu lebih lama daripada kehidupan kita di dunia. Dan itu merupakan gerbang akhirat
Maka siapa yang aman di dalam kuburnya, dia berada di sebuah taman di antara taman-taman surga. Tapi apabila dia gagal mendapatkan siksa, alam kubur merupakan suatu jurang di antara jurang-jurang neraka. Makanya kita butuh mengenal dengan baik sehingga masa depan kita cerah, dan itu tanda orang yang cerdas. Sebagaimana pesan Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas di antara kamu siapa? Yang mampu mengendalikan nafsunya. Setiap duwe karep jangan sebatas berburu seneng. Walaupun setiap orang itu pengen seneng, tapi dikendalikan. Ini senang yang benar atau senang yang salah? Senang yang berpahala atau senang yang dosa? Senang yang akan berbuah senang berkelanjutan atau senang yang berbuah seneng senep, bar seneng senep. Makanya dikendalikan. Ketika sudah, arahkan kepada ketaatan. Yaitu bekal apa yang mau disiapkan ketika orang nanti mati. Makanya ketika ada sahabat yang tanya, ayun nasi akyas, apa jawabnya? Siapa manusia yang paling cerdas? Jawabnya, aktsaruhum dzikran lil maut wasti'dadan laha. Yang paling banyak mengingat kematian dan menyiapkan bekal-bekal apa yang harus ia siapkan ke sana. Tentunya takwa, bekal yang paling besar. Karena pesan Allah Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairazati at-taqwa. Carilah bekal. Apa bekal yang paling baik? Ketakwaan. Sehingga nanti derajatnya akan paling tinggi, mulia di sisi Allah Ta'ala. Allah menjelaskan, inna karamakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu yang paling takwa. Yang itu maslahatnya bukan sebatas terjaga dari siksa kubur, terjaga dari pedihnya ketika ngumpul di padang mahsyar, nggak sebatas terjaga dari puncak bahaya, yaitu dari neraka. Memang itu tujuan utama. Ternyata di dunianya pun juga sudah diansurkan maslahatnya. Apa maslahat takwa yang bisa dinikmati di dunia? Surah At-Tolak cukup banyak poin-poin menjelaskan fadilah takwa. Satu, ya ja'allahu makhraja. Allah menjadikan jalan keluar. Apalagi wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, memberikan rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Apalagi bahwa hasbuh, Allah akan memberikan kecukupan. Apalagi ya jalan min amri yusra, urusannya dibikin mudah. Apalagi yukafir anu sayyiati, dosa-dosanya akan digugurkan. Apalagi wa yu'dim lahu ajra, pahalanya akan dibesarkan. Apalagi wattaqullah yu'allimukumullah, takwalah kamu akan diberikan pengajaran yang luas. Sehingga hikmah, rahasia yang terkandung hukum itu akan selalu bisa diungkap, sehingga semua masalah nanti akan ketemu jalan keluarnya. Apalagi kita hendak memasuki Ramadan. Sekarang bulan Sya'ban tanggal berapa? Ayo, Sya'ban tanggal berapa? Malam 23. Malam 23. Berarti sekitar kurang sepekan untuk masuk bulan Ramadan. Sekitar persisnya ya nanti ru'yatul hilal, wujudul hilal atau ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal, karena pesan Nabi SAW, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ghumma alaikum faqmilu idata saban bi salasin, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Berpuasalah kamu karena melihat hilal, bukan wujudnya. Karena wujud itu ada yang bisa dilihat, ada juga yang belum bisa dilihat. Kalau bisa dilihat mesti ada wujudnya, tapi lain wujudnya belum tentu bisa dilihat. Yang disyariatkan wujudnya atau bisa dilihat? Ada wujudnya atau wujud yang bisa dilihat? Jawab, wujud yang bisa dilihat, karena perintahnya jelas, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah karena kamu ru'yatul hilal, dipantau tampak. Juga berfitri juga sama, hilal dipantau tampak. Demikian juga wa ansiku, ketika bermanasik untuk haji juga sama, hilal dipantau pun juga tampak. Makanya begitu tampak, apa yang kita perbuat? Berdoa, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam wa taufiq lima tuhibbu wa tardo wa rabbuna wa rabbuka Allah. Ya Allah, munculkan hilal kepada kami di mana Engkau memberikan kepada kami aman dan iman, di mana Engkau memberikan kepada kami selamat dan Islam, dan taufik antara pengetahuan bisa mewujudkan kepada perkara yang Kau suka dan Kau ridho. Wahai hilal, Rabbmu dan Rabbku adalah Allah. Apabila sudah ru'yatul hilal masuk Ramadan, maka kaum muslimin sudah diwajibkan berpuasa. Karena Allah menyebutkan, faman syahida minkumus syahra fal yasumhu, siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan Ramadan harus puasa. Yang kewajiban puasa ini juga Allah sudah wajibkan kepada orang tempo dulu. Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana orang dulu juga diwajibkan berpuasa, yang dengan puasa benar kamu nanti akan terjaga dari api neraka, karena as-shaumu wija, puasa merupakan benteng. Dan ketika Ramadan tiba, Allah banyak buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka, setan dibelenggu, dan Allah banyak memberikan pembebasan manusia dari neraka. Maka untuk itu puasa supaya kita lebih menyambutnya, lebih kita siapkan, yang memiliki makna ngempet dari perkara yang enggak benar dan perkara-perkara yang membatalkannya. Perbanyak zikir, baca Quran, bersedekah, dan lebih dermawan lagi, yang nanti puncaknya pada 10 hari yang terakhir dengan iktikaf, menahan diri di masjid, memperbanyak ketaatan untuk menyambut fadilah Lailatul Qadar, yang nilai ibadah di kala itu nilainya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Semoga Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, tentramkan pemikiran kita, istiqomahkan akidah ibadah keislaman kita, sehingga bisa memasuki Ramadan dengan penuh amal, sehingga akan jadi orang takwa yang nanti akan berkumpul di surga Allah Ta'ala. Allahumma amin. Ayo ikhwah azza subhanahu wa ta'ala, itu tadi penjabaran kita butuh mengenal kepada syahadat kita yang kedua, Muhammadur Rasulullah, yang di situ intisarinya adalah kita mengenal siapa nabimu. Dari 3 landasan utama, poin yang ketiga seolah akan kita kaji malam hari ini, yaitu al-aslu as-salisu, landasan yang ketiga, ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabimu, dia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama nabi kita ada berapa?
Dua. Siapa? Muhammad. Dalilnya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Surah apa? Surah Muhammad. Jelas itu namanya Muhammad. Yang kedua namanya Ahmad. Sebagai nama ada surah Shaf yang Nabi Isa alaihissalam menyampaikan bisyarah yang memanggil kepada Bani Israel, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat Taurah wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, menyampaikan kabar gembira adanya nabi yang datang sesudah saya, dia bernama Ahmad. Itu dua namanya. Kalau kunyahnya siapa saja? Ada Abul Qasim, ada Al-Hashir, Al-Mahi, Al-Aqib. Dikatakan Al-Hashir, sang penghimpun, karena manusia ketika berada di padang mahsyar nanti semuanya di bawah kepemimpinan Nabi kita yang membawa bendera liwaul hamdi, bendera pujian, itu Nabi kita. Sejak Nabi Adam sampai semuanya adalah anak buahnya. Semuanya akan digiring kepada Allah Ta'ala di bawah kepemimpinan Nabi kita yang kunyahnya siapa? Al-Hashir. Dikatakan Al-Mahi dari kata mimhah. Apa mimhah? Busek, yaitu menghapus tradisi jahiliyah dengan kedatangan Islam. Ja'al haqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang hak tiba, yang batil terhapus dan harus memang disingkirkan. Makanya dengan penaklukan kota Mekah, simbol kesyirikan habis. Maka dikatakan sejak hari ini setan putus harapan, sudah tidak disembah di jazirah Arab. Yang ada adalah hanya Islam. Walaupun perkembangan berikutnya kaum muslimin itu pasang surut. Lalu nama kunyah Nabi yang ketiga adalah Al-Aqib, sang penutup, yaitu la nabiyya ba'dah, sudah tidak ada nabi lagi sesudah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah begitu, karena beliau sebagai khotam, penutup, stempel, bukan khotam cincin. Karena diantara alasan orang yang masih mempotensikan ajaran Nabi, khotam itu katanya cincin. Di antara jari yang ada itu jari manis yang ada cincin. Nabi kita cuma terbaik ada cincinnya saja. Salah itu. Karena khotam itu sudah ditafsirkan dengan hadis yang sahih, maknanya adalah Al-Aqib la nabiyya ba'dah, sudah tidak ada lagi nabi sesudahnya. Makanya semua yang ngaku jadi nabi dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW itu pasti nabi palsu. Sadar atau tidak sadar itu pasti palsu. Siapa kunyah nabi kita yang lain? Abul Qasim, sang pembagi, yaitu mendakwahkan agama, membagi hidayah ilmu, yaitu membacakan kepada umat akan ayat-ayatnya. Nah, tugas Nabi sebagai Abul Qasim, sang pembagi, bapak sang pembagi, yaitu mubalik, penyampai. Yang tugas Nabi ada berapa? Minimal ada 8. 1. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah. Al-Fatihah sampai An-Nas sudah dibacakan semuanya. 2. Yang menyampaikan tafsirnya. Nabi kita belajar dulu, sudah dapat tafsir lalu disampaikan.
Karena Allah telah menjelaskan, summa inna alaina bayanah, tugas kami menyampaikan bayannya. Apa bayan maknanya? Tafsir. Ketika sudah punya bayan penafsirannya, tinggal menyampaikan saja. Ya Allah telah menjelaskan, litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim, untuk kamu jelaskan kepada manusia wahyu yang diturunkan. Ini tugas beliau yang kedua, Abul Qasim sang pembagi, yaitu membagi tafsir, menjelaskan tafsirnya. Tugas Nabi yang ketiga, berbagi. Membagi apa? Membagi jawaban. Karena umat diperintahkan cari ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Di antara cara cari ilmu dengan tanya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahli ilmu bila kamu tidak tahu, maka Nabi nanti akan memberikan jawaban. Sampai dikatakan saluni saluni, ayo tekono, ayo tekono, ayo tekono, madum tu fi maqami hadza, selagi saya masih ada di sini. Tugas Nabi yang keempat sebagai uswatun hasanah, berbagi contoh. Abul Qasim sang pembagi, membagi apa? Membagi contoh. Membagi contoh. Karena Allah menyebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh ada pada Rasul buat kamu contoh. Buat kamu contoh. Itu tugas Nabi yang keempat. Tugas Nabi yang kelima adalah mengajari kepada umat segala sesuatu dari ilmu. Karena Allah menyebutkan wa yu'allimukumul wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah, sunnah, kandungan hukum yang hadis telah mewujudkan seperti apa hikmahnya, kandungan hukum, faidahnya. Itu tugas Nabi yang kelima. Tugas Nabi yang keenam adalah wa yuzakkihim, mensucikan umat. Bagaimana cara mensucikan? Tazkiyatun nafs gimana caranya? Nah, mensucikan baju ya gampang. Gimana? Direndam, taburi deterjen, biarkan beberapa saat. Ketika sudah mulai luntur kotorannya, nanti disikat, lalu dibilas 2 kali, 3 kali, gitu kan? Itu namanya menyucikan baju. Menyucikan jiwa gimana caranya? Ada 3. 1, punya ilmu syar'i dengan pemahaman yang benar. 2, diamalkan. Hati ikhlas, cara sunnah, dengan 3 rasa. Apa 3 rasa? Jangan dijawab stroberi, coklat, jangan ya. Apa 3 rasa itu? Cinta, harap, waspada. Itu 3 rasa. Bukan coklat, stroberi, karo apa? Vanila, kacau, susu apa? Taat penuh harap. Ada dosa jurang neraka penuh waspada. Ketika menghamba pada Allah Ta'ala penuh rasa cinta, karena kita lemah dibantu senang. Ketika kita taat berharap bantuan dan diterima, nanti senangnya bukan main, maka Allah paling dicintai. Lalu setelah diamalkan dengan 3 rasa tadi, kemudian berikutnya adalah didakwahkan. Itu cara mensucikan jiwa. Tugas Nabi berbagi yang ke-7, berbagi kabar gembira dan berbagi peringatan, basyirong wa nadhira. Lalu tugas Nabi yang terakhir adalah sebagai tema global, yukhrijuhum minadh-dhulumat ila nur, mengeluarkan manusia dari gelap menuju ke cahaya. Itu Nabi yang punya kunyah panggilan Abul Qasim tadi, berbagi setidaknya 8 hal tadi. Berbagi 8 hal tadi. Yuk, boleh angkat tangan.
tugas Nabi yang 8, tugasnya berbagi 8 poin. Siapa sing ngapal tanpa membaca buku? Angkat tangan. Ojo moco catetane. Ayo, angkat tangan. Siapa krungu pisan apal? Gak ada. Salah satu angkat tangan, harus moco oleh. Enak loh ya. Duh, nyatet enggak tadi? Tadi catat ya. Itu Abul Qasim berbagi ilmu. Itu namanya hidayatul irsyad, hidayatul ilmi, hidayatul tabiyin. Allah nanti yang akan memberi, mengokohkan di hati. Makanya setelah kita cari ilmu, berusaha paham dengan manhaj yang benar, kita berdoa. Apa doanya? Allah manfa'na bima alamtana wa alimna ma yang fauna warzuqna ilman yan fauna. Termasuk zikir pagi juga di sana ada. Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita minta supaya apa yang kita pelajari nanti meresap. Berikutnya, apa konsekuensi kita ketika kita sudah ikrar dengan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah? Apa konsekuensinya? Wajibannya apa? Apa cukup itu hanya di lisan saja? Jawab, tidak. Mesti ada perwujudannya. Apa perwujudannya? 1, harus diilmui ilmu yang telah diajarkannya. Ngaku Islam kok nggak belajar, dosa. Karena hukum asal ibadah itu haram kecuali ada ilmunya. Perintahnya tandas. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Wajib cari ilmu kepada semua muslim. Manusia punya tugas ibadah tapi nggak punya ilmu, maka cari itu hukumnya wajib. Belum cari kok beramal, ikut-ikutan, haram. Allah berpesan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan berbuat di mana kamu enggak punya ilmu. Ini konsekuensi pertama. Syahadat Muhammad Rasulullah. Apa tadi? Cari ilmu. Yang kedua, mengerjakan apa yang diperintahkan semampunya. Yang nomor 3, menjauhi apa yang dilarang. Nomor 4, membenarkan berita yang disampaikan. Makanya kita membaca dalil, Quran, Sunnah, kita belum paham, jangan mengatakan tidak masuk akal. Tetapi akal kita yang belum bisa dimasuki karena besarnya ilmu dan kecilnya akal kita. Semuanya masuk akal, cuma akal kita yang sering belum sampai. Lalu tugas kita berikutnya, konsekuensinya membenarkan berita yang disampaikannya. Berikutnya adalah tidak beramal kecuali dengan tuntunannya. Itu tadi kita mengenal tentang nama Nabi, kunyahnya, panggilannya. Lakopnya apa? Lakopnya apa? Lakop itu gelar. Digelari sebagai apa? Nabiullah, Rasulullah, terus Abdullah, terus puncaknya Habibullah yaitu Khalilullah. Nah begitu. Kita butuh mengenal seluk-beluk seperti itu. Maka daripada itu konsekuensi kita berikutnya adalah belajar bertahap. Quran dibaca, makhrajnya benar, lancar, hafal, bahkan mutkin. Lalu dikuasai bahasa Arab. Kitab ulama pun juga dipahami. Sudah dibaca, ketika duduk di depan gurunya, dia menyodorkan bacaannya, gurunya tinggal menjelaskan.
sehingga dia nanti akan punya pengetahuan yang luas sehingga ketika berislam jadi benar. Ini mukadimah global tentang landasan ketiga mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Yang ada di buku ini akan dijelaskan sekilas tentang mata rantai dari nasabnya. Akhirnya sambung kepada Nabi Ismail alaihissalam. Kita baca. Wa Muhammad bin Abdillah. Bapaknya bernama Abdullah. Kakeknya bersama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Atasnya berkakek apa namanya? Bapak, mbah, buyut namanya Hashim. Nah begitu. Nabi kita anak, bapaknya Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib, buyutnya Hashim, mbah buyut. Wa Hashim min Quraisyin, dari suku Quraisy. Wa Quraisyun minal Arabi, dari Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail, Arab itu dari anak turun Nabi Ismail. Nabi Ismail itu ibni Ibrahim, anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu wong Arab atau bukan? Bukan. Nabi Ibrahim itu orang Irak, Babilonia. Istrinya Mesir. Nabi Ismail punya apa ya? Gen campuran antara Babylon sama Mesir. Ketika berada di Arab, nikah dengan cikal bakal Arab yang asli, apa? Suku Jurhum. Baru turun-turun berikutnya itu nanti jadi Arab di situ. Itu jadi Arab. Kesana silsilahnya. Hubungannya Nabi kita dengan Nabi Isa gimana? Ya Nabi Isa itu kan tugasnya wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, menyampaikan kabar gembira adanya Nabi yang datang sesudah saya, dia bernama Ahmad. Gimana itu? Hubungan nasab Nabi kita dengan Nabi Isa. Tunggal pak si jembok. Karena Nabi Ibrahim itu punya dua istri. Istri kedua namanya Hajar, lahir anak pertama Ismail, yang tadi sudah kita baca sekilas nasabnya. Istri pertama namanya Saroh, punya anak kedua namanya Ishak. Ishak keturun Yakub, Yusuf, dan terus Nabi di situ di Syam jumlahnya banyak. Nabi dari silsilah itu yang paling akhir siapa? Nabi Isa. Nabi Ibrahim ketika dihubungkan ke atas itu akan menjurus ke Nabi Nuh, anak turun Nabi Nuh yang jadi Nabi bisa dibilang 5. 1 Nabi Hud, 2 Nabi Soleh, 3 Nabi Shu'aib, 4 Nabi Ibrahim, 5 Nabi Lut. 5 Nabi itu dari anak turun Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh bisa dibilang generasi ke-10 dari Nabi Adam. Itu bisa kita baca tafsir semisal itu pada surah Al-Hadid. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihiman nubuwwata wal kitab. Telah kami utus Nuh dan Ibrahim. Nuh punya anak turun jadi nabi-nabi 5 tadi. Nabi Ibrahim punya anak turun nabi-nabi, jumlahnya tidak bisa dihitung. Itu silsilahnya ke sana. Maka daripada itu semua nabi itu sumbernya kepada Nabi
Ibrahim, ke atas Nabi Nuh, ke atas Nabi Adam. Makanya semua agama mereka sama. Al-anbiya ikhwah wa dinuhum wahid. Para nabi itu bersaudara, agama mereka itu satu. Semua nabi berpesan, yaitu wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kamu mati kecuali kamu sebagai muslim, yaitu bertauhid, taat, dan dijaga dari kesyirikan. Itu tema global tentang Islam itu sendiri. Kemudian nabi yang mendapatkan laqab Khalil itu hanya dua. Siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, alaihi wa ala nabiyina afdhalus sholati wassalam, semoga tercurah pada nabi kita sholawat dan salam. Walahu minal umur, dan beliau diberi umur oleh Allah salasun wasituna sanatan swidak telu. Itu sudah cukup dan meninggal. Bila ada di antara kita sudah berumur swidak, apabila dijatah swidak telu, tinggal berapa? 3 tahun. Swidak telu kok belum mati, bonus. Tapi nggak usah ditungak nih. Loh, swidak waktu telu orang mati, moga-moga ndang mati. Nggak begitu loh ya. Nggak boleh mendoakan kematian. Syukuri, masih ada kesempatan. Nabi kita swidak telu cukup, sekarang kok belum mati, ditingkatkan amal. Kenapa? Dunia akan semakin dikurangi. Apa yang mau kita kejar? Yang ada adalah kita dikejar jatah yang semakin berkurang sehingga semakin dekat kepada kematian. Makanya Nabi kita ketika sudah sukses melaksanakan dakwahnya, perintah Allah Ta'ala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, memperbanyak ketaatan. Sampai di dalam rukuk sujudnya mempersungguh sholat, ya tadi membaca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika, subhanaka Allahumma bihamdika Allahumma firli. Itu diantara bacaannya. Itu 63 tahun sudah purna. Minha, dari umurnya yang 63, arbaun selama 40 tahun qablan nubuwah, habis belum jadi nabi. Nabi kita jadi nabi umur berapa? 40. Apa hikmah umur 40? Puncak matang-matangnya umur. Andaikan mendaki itu puncaknya. 0 ke 40 mendaki terus. Bila sudah 40 tinggal menurun. Nah begitu. 80-an. Imbang antara naik dan turunnya. Dan itu akan pasti turun itu, karena Allah menyebutkan waman nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya akan semakin dikurang-kurangi, bukan tambah. Tapi cukup banyak orang itu ketika hari kelahirannya datang mengadakan pesta. Pesta apa? Ulang tahun. Apa sing dionek nih? Panjang umurnya, mana ya? Kok panjang itu mentek, kok panjang gimana? Panjang yang sudah dilewati, meh nyedeki mati, kudune semakin waspada. Kok malah bersuka ria, kagian sukaria itu malah membuat hati mati. Ya, kagian sukaria malah membuat hati mati. Dicedeki malaikat malah pesta. Wahil cabut pas pesta kayak maksiat terus piye? Apa enggak nelongso nanti? Matimu pasnya apa? Pas pesta. Keisinya dosa. Bahaya kan? Kudun itu semakin waspada karena semakin dekat kepada kematian. 40 itu hikmah puncak umur. Dan semua nabi diutus itu adalah muda, berada pada usia puncak. Dan pengikut Nabi yang paling banyak muda ketika awal dakwah. Yang tua itu bisa dihitung jari. Makanya siapa yang punya generasi muda, masa depan cerah,
Makanya dakwah kita dimulai dengan generasi muda. Nanti ketika sudah dewasa menikah diperbanyak anak. Nah begitu. Kenapa? Bila anak lahir banyak, pendidikan bagus, yang tua mati, yang muda mengganti. Ini revolusi yang dipimpin oleh Islam lewat pendidikan. Yang tua mati, muda mengganti, yang muda sudah menjadi generasi robbani. Ini kunci kesuksesan dan maslahat, gak ada cacatnya, gak ada yang dirugikan. Dan itu merupakan revolusi damai, gak ada gejolak. Kenapa? Siapapun butuh pendidikan, butuh soleh, butuh masa depan yang cerah. Islam menawarkan semuanya. Nah, kesanalah kita melangkah. Kesana kita melangkah. Berikutnya, wasalasun wa isrun, dan 23 nabiyan, menjadi nabi, wa rasulan, dan menjadi rasul. Nabi kita jadi nabi, diangkat jadi nabi umur 40. Turun wahyu pengangkatan jadi nabi di bulan apa? Ramadan. Ayatnya jelas, inna anzalnahu fi lailatil qadri. Itu 10 hari yang terakhir. Inna anzalna fi lailatin mubarakah, malam penuh dengan berkah. Bukan tanggal 17. Bila dibaca di kalender tanggal 17 Ramadan ditulisin nuzulul Quran. Tidak tahu itu sumbernya dari mana. Pada ayatnya jelas, inna anzalna fi lailatil qadri. Baca dalil, mencari fadilah Lailatul Qadar tanggal berapa? 10 hari terakhir, bukan tanggal 17. Berikutnya, Nabi kita diangkat menjadi Rasul di bulan apa? Ramadan juga. Nggak berapa lama diangkat jadi Nabi, urusan selesai, beberapa hari diangkat menjadi Rasul. Kemudian diwajibkannya puasa Ramadan. Ramadan keberapa? 2 kenabian atau 2 kerasulan? 2 Ramadan. Ramadan kedua? Bukan. 2 Hijriyah. Sudah berjalan kenabian berapa tahun? Ayo tangan kanan minumnya. Berapa tahun berjalan kenabian? 15. 13 tahun di Mekah, hijrah ke Madinah 2 tahun, berarti total 15, baru turun puasa Ramadan. Kemudian supaya beriman, wama anzalna ala abdina yaumal furqan yauma iltalqa ala jama'an. Iman kepada apa yang kami turunkan. Itulah hari pembeda, hari ketemunya 2 kubu. Yang dimaksud dengan hari ketemunya 2 kubu itu kubu apa dan kubu apa? Kubu Muslim, Nabi kita bersama Muhajir Ansor, dan kubu Quraisy perang Badar tahun 2 Hijriyah, itu tanggal 17 Ramadan. Buka tafsirnya pada surah Al-Anfal 41. Beriman kepada apa yang kami turun kepada wama anzalna ala abdina yaumal furqan. Apa yang Allah turunkan kepada hamba kami di hari pembeda, ketemunya 2 pasukan duel. Apa yang Allah turunkan? Bukan Al-Quran, tetapi apa? Pertolongan. Turunnya Jibril bersama pasukan malaikat, 1 tahap 1000, 5 kali tahap berarti berapa? 5000. Nah begitu. Kita butuh tahu sejarah dan tafsir, sehingga rujukan kita bukan kalender. Rujukan kita apa? Sirah dan tafsir, bukan kalender. Nah begitu, bukan kalender. Kembali kepada sirah dan tafsir. Itu 23 diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul.
Sekarang apa makna nabi? Satu, manusia, bukan jin. Karena sudah Allah sebutkan, wa id qala rabbuka lil malaikati ini jalan fil ardi khalifah, akan dijadikan khalifah generasi makhluk bergenerasi memimpin untuk mengemban risalah, itu manusia. Di sana akan diutus nabi dan rasul. Itu ciri nabi, satu manusia, dua laki-laki, enggak ada nabi perempuan. Ini nabi baru perempuan, lu mesti bohong tenanan ya. Kerungu bisa langsung bohong, nabi kok perempuan. Jareke yang dikandungnya itu so ngomong, cara percaya rungokno, dong itu geledah nggawa walkman gitu lah, tibu telah. Aneh, nggawa rekaman, bohong total. Yang ketiga terbaik, gak ada nabi yang cacat, terbaik. Yang keempat Allah pilih. Yang kelima diberi wahyu. Tugasnya menjaga risalah yang ada. Kalau Rasul, yang keenam tugasnya memberikan taujih. Sehingga apa yang ada itu nanti bila ada yang direvisi ya direvisi, berlaku nasih mansuh. Senada dengan itu. Berikutnya Nubiya bi Iqra, beliau diangkat menjadi nabi dengan surah Iqra. Ini yang turun pertama di bulan Ramadan pertama kali. Wa ursila bil Mudatsir, diangkat menjadi rasul dengan surah Al-Mudatsir, ya ayyuhal mudatsir. Ada yang memahami di masyarakat adanya Lailatul Qadar itu hanya Ramadan pertama. Ramadan berikutnya itu enggak berlaku acara iktikaf. Pernah mendengar pemahaman seperti itu? Iktikaf itu adanya hanya Ramadan pertama ketika turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Ramadan pertama. Ramadan berikutnya sampai Nabi meninggal selama 22 Ramadan itu tidak ada iktikaf, adanya iktikaf di Ramadan pertama. Pernah mendengar pemahaman itu? Bila kita pernah mendengar, itu pemahaman super kacau, gak ngerti tafsir. Coba lihat yang menceritakan iktikafnya Nabi sopo. Leo, yang menceritakan iktikafnya Nabi sopo dari kalangan sahabat? Jawab, istrinya bernama Aisyah. Aisyah itu berkumpul dengan Nabi di dalam pernikahannya umur berapa? 9 tahun. Itu di Madinah. Dan Nabi kita sudah jadi Nabi wis enek 15 tahun. Ya bisa dibilang Bu Aisyah itu lahir ketika Nabi kita jadi Nabi sekitar wis melaku 4 tahunan, 5 tahunan. Baru lahir siapa? Bu Aisyah. Ketika Nabi kita masuk di Ramadan pertama, Bu Aisyah sudah lahir belum? Belum. Sementara yang menceritakan iktikafnya Nabi itu siapa? Bu Aisyah. Lah Bu Aisyah orang lahir masa menjadi sumber cerita Nabi iktikaf pada Ramadan pertama? Kacau enggak? Itulah tafsir akal-akalan. Di masyarakat ada mengatasnamakan majelis tafsir, tapi kenyataannya akal-akalan. Yang menceritakan iktikaf Nabi itu adalah Bu Aisyah. Itu sudah ada di Madinah. Kenapa? Wajibnya Ramadan itu sudah ada di Madinah tahun 2 Hijriah. Di situ mulai ada iktikaf. Ternyata dikerjakan oleh Nabi sampai meninggal dan para sahabat berlangsung sampai sekarang. Terus berikutnya, ini butuh kita singgung juga yang seperti itu, karena di masyarakat juga ada pemikiran ke sana. Wa balatu Makkah, negerinya Mekah. Wa jarah dan berhijrah ila Madinah. Setelah di Mekah selama 13 tahun.
Bahasa Allah bin nidharah, Allah mengutusnya sebagai penyampai peringatan anisyrik dari kesyirikan. Wayatu dan mengajak ila tauhid kepada tauhid menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Sepertinya masuk isya, kepada muadzin disilahkan beradzan dulu, kita jeda beberapa saat. Walhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, adzan masih berkumandang dengan bergema menembus ufuk. Kita mendengar, menjawab, kita bersalawat, berdoa, semoga kita mendapatkan syafaatnya. Berikutnya insyaallah kita lanjutkan beberapa saat, masuk kepada pembahasan berikutnya, wat dalilu dalil. Tentang bahwasanya Nabi kita telah diutus untuk menyampaikan risalahnya, nukilan dari surah Al-Muddatsir. Yang ini merupakan turun di Ramadan juga, Ramadan pertama setelah pengangkatan menjadi Nabi. Sekarang kita akan membaca pengangkatannya menjadi Rasul, yaitu ursila bil Muddatsir, diutus menjadi Rasul dengan surah Al-Muddatsir. Apa isinya? Allah berfirman, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Ini ada kronologinya. Ketika Nabi kita berumur 40 tahun, walau belum jadi Nabi, Allah mimpikan kondisi fajar subuh. Dampak ke psikis cerah. Mimpi gelap itu biasanya susah.
Mimpi fajar subuh berdampak cerah. Lalu disukakan untuk bertahanus ta'abbud, menyendiri ke Gua Hira, ketemu orang yang ngobrol, nggak ada orang yang memperbanyak zikir, perenungan dan semisal. Bekal habis pulang, berangkat lagi. Setelah sekian kali akhirnya turunlah Jibril mengatakan Iqra, bacalah. Nabi kita nggak bisa membaca, akhirnya digulat. Ketika sesak dilepas, dan itu berulang-ulang. Akhirnya dibacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Beberapa ayat berikutnya, pulang dengan gemetaran takut. Sampai di rumah sang istri mengobati rasa takutnya. Ketika sudah hilang, diajak konsultasi dengan Warokoh, keluarga Abu Khadijah yang ahli kitab, yang sudah buta, pandai bahasa Ibrani, dia beragama Nasoro. Ketika sudah bercerita, dia mengatakan, yang datang kepadamu itu Namus, yaitu Jibril. Ternyata sekarang Nabi dijanjikan telah diutus. Andaikan kondisi panas kamu berdakwah diusir oleh umat, saya masih muda, akan saya bela. Apa mereka akan mengusir saya? Oh iya, nggak ada ceritanya orang datang membawa apa yang kamu bawa kok nggak diusir, nggak ada. Itu mesti akan berdakwah, itu ada lawan-lawannya. Itu keislaman Warokoh. Kemudian beliau digemarkan lagi datang ke goa. Akhirnya menjumpai Jibril. Jibril datang dalam keadaan duduk di atas kursi tetapi gemandul tanpa cantelan. Jadi ada kursi di atas itu tanpa ada sangkutan ke atas, juga tidak menjamah, di situ duduk. Ngerti nggak kira-kira? Ketika pulang gemetaran, sampai di rumah diselimuti. Nah, turunlah ayat ini, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Ini pengangkatan menjadi rasul. Di Ramadan juga beberapa saat, beberapa hari sesudah turunnya surah Iqra. Bangkit. Fa'andir, beri peringatan supaya manusia menjauhi kesyirikan, mentauhidkan semata kepada Allah. Wa rabbaka fakabir, Allah agungkan dengan ketauhidan dan ketaatan. Wa siyabaka fadhir, bajumu bersihkan dari noda-noda najis. Wa rajasa fajur, patung tinggalkan, hijrai. Karena patung itu benda dan tidak bisa menjadi perantara. Bila kita butuh perantara, bentuknya apa? Ilmu lalu taat, memperbanyak doa, itu perantara kita. Apa perantara kita? Ilmu, taat, memperbanyak doa, itu perantara kita. Perantaranya bukan patung. Sekarang apakah ada orang butuh kepada Allah, perantaranya patung? Ada. Yang dikhawatirkan malah mendekati Ramadan, perantaranya malah kuburan. Di daerah sini mendekati Ramadan biasa nih sing disik-disik, rame enggak? Nyapo yang kuburan. Green niku nopo? Green resik-resik. Resik terus mungkin nggawa ambengan atau nggawa kalimat thayyibah. Maca Quran nek ngarepe atau membaca kalimat tahlil, dan kadang itu menjadi tren tahlil akbar. Yang hadiah pahala ia baca dihadiahkan ke yang pahala membaca, dihadiahkan kepada mayit. Bisakah pahala dihadiahkan? Ya kalau memang itu sudah diberitahu, lek mau ngaji iki lho ganjarane dilungne ngono. Lek wis ya diluwehne boleh kaya. Kilo gajianku PN, mau nggak kira-kira? Mau nggak? Kilo amplop gajianku PN, mau nggak? Mau, kenapa nggak mau? Tapi lek pahala sudah diamplopi belum? Pahala sudah diamplopi belum? Sudah ditransfer rekening belum? Sampai diwehne apa nih? Janjimu palsu, ngoten malian lagi.
Lo barangnya rong diwehne ketompo ora belum ngerti kok dadak diwehne itu gimana? Ternyata dari situ sudah bisa menjadi jawaban bagaimana hukum hadiah pahala. Oh barang rong ketok hadiah duit ini enggak apa-apa loh ya. Yang kuburan mbah kalau nembe bayaran kok dilesep menyang kuburan oleh ya. Wong ngalim kok didudah. Jadi nemu harta karun gitu loh ya. Itu yang dijadikan perantara. Ini semakin ramai saja kuburan. Semoga mereka dapat hidayah. Kita wajib prihatin. Itu malah kesyirikan. Mestinya wasilah itu dengan ilmu, amal, taat, doa. Malah wong mati wis enggak ndonga malah dititipi dongakno aku. Wong mati pun tasik ndonga mboten? Ndak, mandi dimandikan, kafan dikafani, sholat disolatin, ndonga gimana? Gak iso nyapo-nyapo, habis itu masanya. Karena perintah Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya kali yakin ibadah sampai mati sudah tidak beribadah. Buktinya ya disolati wong mati. Bagaimana malah dititipi? Aneh. Itu pemikiran yang dibisikkan oleh setan. Nah, kita tidak boleh mengikuti seperti itu. Makanya dikatakan warrujza fahjur. Patung tinggalkan. Kenapa? Nggak boleh jadi tempat penitipan. Wala tamnum tastaksir, kamu jangan memberi dengan harapan mendapatkan imbalan manusia yang lebih banyak. Makanya bila kita tuh nyumbang uang ya sudah tanpa tulisan, tengen ngewehne, kiri tidak tahu, gak usah amplopnya ditulisi konggone fulan, gak usah. Tangan kanan menyerahkan, kiri tidak tahu. Minta imbalan banyak itu kepada Allah, nggak kepada makhluk. Kepada makhluk itu memberi dan memberi. Minta imbalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana menjelaskan, innama nut'imukum liwajillah la nuridimukum jazaa'a wala syukura. Saya memberi makan kepada kamu itu untuk mencari wajah Allah. Saya sedekah memberi makan untuk mencari wajah Allah. Karena sedekah itu akan menghapuskan dosa. Bagaimana air memadamkan api, harapanku nyebrang neraka saya nggak kopong bisa melintas. Itu sedekah fungsinya untuk menggugurkan dosa, memadamkan api. Ketika sudah selamat masuk surga. Apa nikmat yang paling nikmat? Memandang wajah Allah Ta'ala. Innama nutimu liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Saya tidak menginginkan kepada kamu balasan dan ucapan terima kasih. Berikutnya, wali rabbika fasbir, dan terhadap Allah Rabbmu maka supaya kami itu sabar. Artinya apa? Kunci sukses beribadah itu sabar. Syukur pun juga dibangun di atas sabar. Enggak bisa syukur tanpa sabar. Sabar itu fondasi. Rumah tanpa fondasi bisa? Syukur tanpa sabar bisa? Enggak bisa. Syukur mesti sabar. Sabar itu harus dibangun di atasnya. Apa itu sabar? Ngempet emosi, sehingga yang ada adalah lurus. Dari perbuatan salah dikendalikan, dari ucapan salah dikendalikan, yang ada tegar pada tujuan. Untuk apa kita sabar? Satu, sabar cari ilmu. Dua, sabar mengamalkan ilmu. Tiga, sabar untuk mendakwahkan ilmu. Yang keempat, sabar ketika berdakwah banyak mendapatkan rintangan dan gangguan, karena semua nabi, semua rasul ketika dakwah itu mesti dipanggil ulamanya dengan majnun, orang gila. Itu memang tantangannya sangat banyak sekali. Ini ansuran yang kita kaji malam hari ini dari tema mengenal landasan yang ketiga tentang Muhammadur Rasulullah. Sudah terurai panjang lebar. Insyaallah kelanjutan pembahasan kita sambung waktu yang lain. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan? Disilahkan.
Kira cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.